Hai everyone, selamat datang lagi di cerita dari Negeri Kangguru bersama gue Ade Ish. Dan gue Fetiariani. Di salah satu episode lalu kami berbagi cerita ringkas tentang salah satu tradisi keluarga kami, yakni road trip dan eksplorasi tempat-tempat di Australia. Ya karena sekarang juga masih sebagian besar negara bagian di Australia masih tutup perbatasan nih, masih sebagian lockdown gitu deh, lockdown terbatas deh. Rencana jalan-jalan kami ya terpaksa diurungkan gitu. Buat gantinya sekarang ya kami mau cerita lebih detail tentang eksplorasi perdana kami gitu. Sebelum lanjut ceritanya, ayo subscribe dulu yuk. Perjalanan pertama kami itu bolak-balik ke Melbourne dan Adelaide, dan kami mengunjungi tempat-tempat di antara kedua kota itu. Kalau dari Melbourne ke Adelaide atau sebaliknya, kita bisa lewat rute pinggir laut, itu lewat Great Ocean Road, agak jauh. Bisa juga yang lewat jalur pendek gitu. Nah, kami memutuskan buat pergi dari Melbourne ke Adelaide lewat jalur pendek. Pulangnya lewat separuh Great Ocean Road. Iya. Oke, gini nih rutenya. Dari rumah kami pertama-tama ke kota kecil bernama Marsden. Jaraknya sekitar 50-55 km ke arah barat laut dari Melbourne. Ya di sana kita cuma sebentar sih, soalnya juga berangkat dari rumah kan udah sore juga ya. Selama di Marsden kami cuma sempat ke tempat namanya Camel's Hump. Itu mesti hiking naik ke puncaknya. Ya, capek juga tapi puas. Nah, besok paginya kami mampir ke kota kecil bernama Kyneton. Sepi banget sih waktu itu. Sebenarnya tujuan utamanya itu ke Horsham. Waktu di Horsham ada beberapa tempat yang kami kunjungin. Kami pergi ke Green Lake, terus kami juga main ke Giant Koala raksasa gitu ya. Itu tuh sebenarnya dalamnya itu ada kebun binatang mini. Di luarnya itu ada patung koala raksasa. Di dalam kita bisa kasih makan binatang-binatang yang ada di sana. Kita terus pergi agak jauh ke kota yang indah banget, namanya Halls Gap. Waktu itu sih gue sering kesana tiap tahun karena rutin tampil di festival jazz yang ya sayangnya sekarang udah nggak ada. Kami pergi ke atas bukit namanya Boroka Lookout. Ya, lumayan melelahkan perjalanan hari itu. Belum lagi panas udaranya. Ya, karena memang pada saat itu ya musim panas kan. Besoknya kami perjalanan panjang ke Adelaide. Tapi pas di jalan waktu sampai ke daerah namanya Dimbula, kami nemu Pink Lake. Itu tuh danau yang pas musim panas jadi kering. Terus keangkat garamnya dan jadi warna pink. Karena kering total, kita bisa jalan di tengah danaunya. Jadi kayak seperti daratan lah ya. Kami menembus batas negara bagian Victoria dan South Australia dan akhirnya nyampe di Adelaide. Adelaide itu ibu kotanya South Australia. Udah sore gitu, jadi hari itu ya cuma makan malam aja. Besok harinya pagi hari kami main ke pantai Glenelg. Lumayan ya, bisa lama sambil nunggu tempat-tempat pada buka. Iya. Habis itu kami ke pusat kota Adelaide. Nah, ini foto kami di Rundle Street Mall. Itu tempat khusus pejalan kaki. Ngomong-ngomong tuh di berbagai kota di Australia itu emang ada tempat khusus pejalan kaki ya kayak gini. Kayak contohnya di Melbourne ada Bourke Street Mall, di Brisbane juga ada Queen Street Mall. Ya konsepnya mirip lah. Iya, benar. Terus juga kami juga menyempatkan ke Morialta Conservation Park. Untuk yang suka bushwalking, ini tempat bagus.
Dari Adelaide kami pergi ke Mount Gambier, salah satu kota dekat perbatasan negara bagian South Australia dan Victoria. Di situ ada danau bernama Blue Lake. Itu danau kawah bekas letusan gunung api. Kalau selama musim panas, warnanya itu biru banget. Setelah puas di Mount Gambier, kami mengucapkan selamat tinggal ke negara bagian South Australia dan balik lagi ke negara bagian Victoria. Tepatnya kita ke Warrnambool. Ada kota namanya Warrnambool. Nah, kita ya ke sana buat malam tahun baruan. Nah, kalau lihat di foto ini sorenya sebelum malam tahun baru di pantai di Warrnambool. Ngapain kita pas malam tahun baru? Tidur aja. Enak, sepi, nggak ada berisik kembang api sama kebisingan apapun. Besoknya pas hari tahun baru, kita sudah waktunya pulang. Kami pulang ke Melbourne lewat separuh Great Ocean Road. Tempat yang terkenal di sana, di sepanjang Great Ocean Road maksudnya, itu namanya 12 Apostles. Di sana itu ada beberapa tumpuk batu gamping. Nggak tahu sih ya kenapa namanya 12 Apostles, itu ngambil dari sebutan 12 murid Yesus. Padahal aslinya cuma ada 8 tumpuk. Waktu awal-awal gue mulai tinggal di Australia itu masih ada 8 tumpuk. Terus tahun 2005 roboh atu jadi tinggal 7. Kok roboh? Kenapa? Ya itu kan ada ombak segala macam kan. Oke. Ada pengikisan segala macam. Jadi faktor alami ya. Emang iya itu kan juga dibentuk sama alam gitu. Iya. Bukan batu itu. Nah terus kami mampir ke Port Campbell, menikmati pemandangan dan hembusan angin pantai. Dan habis itu akhirnya ya udah kita kembali ke Melbourne. Oke deh, makasih ya udah nonton. Ayo kasih komentarnya, boleh juga lewat Instagram cerita dari negeri kanguru, atau boleh juga email cdnk@adeishs.com. Ya, sekarang juga subscribe, komen, like, dan share. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dah.